Shalom sudah dikasih Tuhan, Jemaat GBI Victorious Family. Kembali bersama saya Kapten Edward Limbong dan juga hambanya Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit dalam acara The Answer. Saat ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yaitu seorang hamba Tuhan dan juga rekan saya sebagai seorang penerbang, Kapten di perusahaan penerbangan yang sama, Kapten Rico Setamavela. Selamat sore, Cap. Sore. Jadi sore ini kita akan membahas tema mengenai menyerah atau berserah. Di dalam Tuhan tidak ada kata menyerah, yang ada adalah kata berserah. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ya Pak, ke depan ini sesudah COVID-19 ini berlalu, apa yang dapat kita petik pelajaran dari ini? Kebetulan seorang pilot juga teman saya beberapa waktu yang lalu terkena virus COVID-19 ini, ya Kapten Rico ya, Betul. Kapten Mavela. Jadi akan berbagi pengalaman bagaimana Tuhan menolong, bagaimana rasa yang dia rasakan pada saat itu pasti membangunkan iman kita dan juga berikan pengharapan kalau kita tidak boleh menyerah di dalam Tuhan Yesus. Begitu, Amin. Pak. Jadi sebelum ini apa Pak? Kalau orang sudah kena penyakit COVID ini kan orang bilang wah pasti nanti mati atau apa atau malu lah. Nah menurut Bapak gimana Pak? Baik, tadi mengenai tema menyerah atau berserah kan. Ya. Firman Tuhan kata Yeremia 29 ayat 11, Tuhan punya rancangan-rencana yang indah bagi orang-orang yang dikasihi. Amin. Bagi kita masing-masing di tempat ini rancangan damai sejahtera sukacita yang mau masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah, tapi kita berserah. Firman Tuhan katakan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah kita yang mengandalkan, berharap, bersandar dan percaya pada Tuhan. Amin. Jadi kita berserah. Ya. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhan akan memimpin, menuntun dari kemenangan lepas kemenangan, Amin. dari keberhasilan lepas keberhasilan, dari keberuntungan lepas keberuntungan, sampai berjumpa muka dengannya. Tentunya dengan pengarahan yang Tuhan tetapkan, gariskan yang kita harus ikuti. Ya. Firman Tuhan kata Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin roh Allah disebut anak-anak Allah. Jadi dia memimpin, kita berserah dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati. Ya, itu ya. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Dan juga saya mau dengar juga dari Kapten Rico Setamavela, bagaimana Cap, waktu pertama kali di identified itu terkena virus COVID-19 ini. Apa yang ada dalam pikiran Kapten Mavela dan apa juga perasaannya seperti apa? Baik, shalom semuanya. Jadi pada saat saya pergi ke beberapa rumah sakit sehingga saya ditolak, itu sebetulnya pernyataan secara medis Anda COVID tidak, tetapi suspected. Di situ masih Anda merasa bahwa ini benar apa tidak ya? Kan kita bisa mikir, wong saya sehat-sehat aja istilahnya sebelumnya kok bisa kena gitu kan. Jadi di situ saya melihat semua rumah sakit menentukan bahwa suspected COVID. Dari tes darah, ada yang spesial sekali dari salah satu rumah sakit menyatakan bahwa CRP saya, C reactive protein, biasa orang normal itu di bawah 11, saya 120 dan itu infeksi berat lah. Makanya semua dokter itu menyuruh saya langsung ke rumah sakit rujukan. Itu seperti itu. Pada dasarnya saya tidak pernah percaya dari awal saya kena COVID sampai hasil swabnya muncul. Nah, jadi itu kita nggak tahu tiba-tiba kita terserang virus tersebut. Baru suspek, jadi belum tentu itu kena. Iya. Nah, bagaimana kelanjutannya sesudah divonis kalau Kapten Mavela itu memang positif dan harus dirawat di rumah sakit? Kan orang banyak yang takut dan malu. Jadi bagaimana menghadapinya saat itu? Apakah sudah pikir, wah saya akan ke depannya binasa atau mati? Padahal saya juga orang yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bagaimana Kapten? Ya, jadi pada saat itu dokter cuma melihat dari simptom-simptom. Karena itu penyakit baru. Dari awal itu adalah penyakit baru yang semua orang juga lagi belajar. Jadi pada saat itu saya melihat simptom-simptomnya, disimpulkan bahwa Anda infected by COVID. Kalau saya tidak dinyatakan seperti itu, saya tidak mungkin masuk ke dalam rumah sakit yang memang khusus untuk high intensity COVID ya, itu situ. Nah itu of course pada saat saya udah masuk ke situ, tapi pada saat saya masuk dalam keadaan setengah tidak sadar. Jadi saya ditaruh di UGD, dari UGD terus kemudian malamnya saya dipindah ke ruang isolasi, kemudian besoknya dipindah lagi ke isolasi. Di situ saya cuma lihat dari ruang ke ruang, saya nggak tahu ini klinik umum apa klinik khusus. Jadi memang pada saat saya masuk nggak tahu ini. Bukan langsung dibawa ke rumah sakit atlet itu, bukan? Oh, jadi kalau diurutin ceritanya, saya pernah ke sana, saya alumni pertama. Tetapi
2 hari ya saya minta maaf sama pemerintah, saya kabur. Karena memang hari pertama belum ada yang bisa menghandle, keadaan saya cukup parah, saya akhirnya kabur, pindah ke salah satu rumah sakit, tapi rumah sakitnya nggak bisa menerima karena nggak bisa menghandle COVID, saya disuruh ke rumah sakit rujukan. Jadi ada 3 rumah sakit plus Wisma Atlet itu 4. Gitu. Jadi bukan kabur, mungkin karena di situ belum siap dihadapi, jadi pindah ke rumah sakit Pindah. lain. Jadi jangan takut saudaraku, karena Tuhan itu adalah Tuhan Yesus tabib yang ajaib ya Pak. Amin. Jadi kalau dari versi firman Tuhan, kalau menghadapi seperti Kapten Mavela ini, apa yang kita harus lakukan Pak? Memang kita harus lakukan secara medis, Ya, sesuai disiplin ilmu dari dokter. Betul. Apa yang diarahkan itu kita harus coba ikuti. Tapi di sisi yang lain, kita tahu kita punya Tuhan yang bagi dia tidak ada perkara mustahil. Amin. Dia tabib di atas segala tabib. Sebagai orang percaya, orang beriman, kita datang pada Tuhan. Secara simultan kita sama-sama adakan kita berobat dan sebagainya. Bukan kita tidak beriman, tapi kita beriman juga, kita percayakan Tuhan. Tuhan bisa pakai para dokter, jururawat, sarana prasarana, bahkan mungkin pada waktu keadaan sudah tidak memungkinkan lagi, kesempatan kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Tapi saya percaya pada waktu saat itu, setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan, berharap dan percaya pada Tuhan, dan Tuhan juga yang menentukan dan waktu apapun yang dia lakukan. Kalau dia inginkan mujizat terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan, jadi bukan sekedar kesembuhan, untuk menyaksikan, untuk menyatakan, loh inilah aku Tuhan yang hidup. Mujizat sampai hari ini masih ada. Dan mungkin itu terjadi dalam kehidupan Capsing bisa ada sebagaimana kita ada. percayalah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, mujizat sampai hari ini masih ada. Amin. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah Pak, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi saya mau tanyakan juga ke Kapten Mavela, bagaimana prosesnya sesudah beberapa kali pindah rumah sakit? Apa kata dokter? Apa obatnya kok bisa sampai hari ini kembali lagi pulih seperti sedia kala? Iya. Kalau kita bicara rasa udah sangat sakit ya, udah sangat jiwa ini udah istilahnya secara manusia rontok, kemudian tubuhnya udah nggak kuat, menjerit ya. Tetapi di situ justru pada saat kita berserah, nyerahin hidup kita sama Tuhan, Tuhan mau sembuh apa tidak, aku punya Tuhan yang hidup. Proses ini akan kujalani bersama Tuhan. Di situ saya lebih banyak mempersiapkan diri saya untuk menghadap, karena kini COVID itu hitungannya hari. Kalau kita lihat korban-korban rekan-rekan kita, maaf kita bisa bilang kena sehari 2 hari besoknya lewat, dan ngeri sekali. Jadi hari itu saya benar-benar mempersiapkan hidupku for the very last time untuk mempertanggungjawabkan apa yang ada dalam hidupku. Di situ aku datang sama Tuhan. Jiwa dan tubuh tidak bisa diharapkan, tetapi roh, manusia roh itu yang bersandar kepada Tuhan itu yang membangkitkan saya. Walaupun dalam keadaan sakit. Jadi pengobatannya gimana? Dokter ngasih obat atau memang dikasih ventilator yang seperti saya lihat? Itu bagaimana? Jadi gini, dokter, gini, COVID itu tidak ada obatnya. Belum ada obatnya. Yang bisa adalah antibodi kita. Ya, kemudian obat-obat itu hanya mengobati secondary infection. Saya punya bronchopneumonia, kemudian menjadi pneumonia. Itu secondary infectionnya diobatin pakai antibiotik. Kemudian saya dikasih vitamin apa semuanya untuk ngebus daya tahan tubuh. Tetapi yang luar biasa memang kan gini, antibody itu adalah ciptaan Tuhan. So datanglah pada Tuhan yang menciptakan antibody. Amin. That's amazing. Saya sangat percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya Pak. Jadi bagaimana bisa terjadi Pak? Kita orang-orang yang sudah takut Tuhan, sungguh-sungguh terhadap Tuhan, tapi masih bisa juga kena penyakit yang namanya COVID ini Pak. Menurut Bapak gimana? Kalau kita lihat kitab Ayub, Ayub 1 ayat 1 berkata saat itu, di tanah ada seorang bernama Ayub. Dia terkenal saleh, jujur, takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Bagaimana Tuhan menyertai, memberkati dia. Tapi seizin Tuhan juga. Bukan Tuhan yang berkata, seizin Tuhan saat itu. Bukan Tuhan yang mencobai, tapi melalui tangan iblis. Tuhan izinkan. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Cap Mavela saat itu. Seizin Tuhan mungkin. Sehingga saat itu terpapar dengan virus corona saat itu. Yang kita kenal dengan COVID-19 saat ini. Dan saya percaya Pak, Tuhan punya rencana dengan kenanya COVID ini. Pasti apa yang dapat hikmahnya? Maksudnya dapat sesuatu nggak selama dapat kena COVID ini di rumah sakit atau dalam pengobatan atau bersama dokter? Banyak sekali. Firman itu yang kita baca menjadi hidup.
Kita mengalami tangan Tuhan, walaupun seolah-olah Tuhan tidak kelihatan, Tuhan sepertinya meninggalkan kita. No, kita dapat pelajaran yang luar biasa. Jadi hari itu saya benar-benar dibawa ke edge di mana saya seperti tema kita, Anda mau menyerah kepada kematian atau Anda berserah kepada Tuhan. Karena kalau berserah itu bicara Anda bekerja sama Tuhan. Totally ya. There is a plan behind everything. Dan itu saya percaya banget, saya percaya Tuhan. Bahkan kalau dilihat kesaksian saya bilang, Tuhan izinkan nafas terakhirku aku tetap melayani jiwa-jiwa, menceritakan tentang Yesus. Berapa lama prosesnya jadinya? Prosesnya itu saya mulai sakit tanggal 16 Maret sampai tanggal 3 keluar. Tetapi kalau kita lihat demamnya dari tanggal 16 sampai tanggal 6, prosesnya di rumah sakit 8 sampai 9 hari. Di situ. Itu saya dirawat semua, di handle sama dokter di rumah sakit. Oke. Jadi sampai mulai suspek sampai di karantina sampai diobati itu berapa lama bisa Tuhan Tuhan memakai tangan dokter untuk menyembuhkan Kapten Vela? Yang amazing saya mau cerita di sini gini, pada tanggal 27 saya masuk, malamnya dan esoknya saya di swab, kemudian malamnya lagi kemudian saya dipindah ke ruang isolasi, keesokan harinya nih, saya lagi baca firman, ini yang amazing. Saya lagi baca firman, sekian banyak pasal saya baca, saya agak sehat sedikit, saya duduk di tempat tidur, saya baca dengan suara lantang, kemudian apa yang terjadi setelah saya selesai baca, saya tutup, itu secara cepat, itu muntah itu datang, kemudian saya teriak sama pasien sebelah saya, mas saya mau muntah, dia datang bantu dengan infusnya, saya bangun langsung muntah. Kenapa saya bilang saya disembuhkan oleh firman? Karena begini, tanggal 27-28 saya di swab, hasilnya positif. Setelah saya dipindah ke ruangan, kemudian besoknya saya baca firman, setelah muntah di swab yang kedua, besoknya ketiga, berapa hari kemudian keempat. Hasilnya is amazing, hari tanggal swab pertama positif, habis kejadian muntah, negatif semua. Jadi itu gini, kalau kita habis makan muntah wajar. Kita jadi pilot udah berapa puluh tahun nggak pernah muntah kan. Jadi even kita nggak pernah muntah. Kalau hari itu saya lihat bahwa wah ini sesuatu yang supernatural yang menjamah. Dan saya yakin Tuhan memproses. Begitu juga dengan paru. Paru-paru saya di ronsen, saya total di ronsen semua ada 11 kali. Ya dari hari pertama sampai saya keluar, sampai saya kontrol lagi. Itu hasil paru, hari ini jelek, besok bisa membaik bagus. Besok jelek lagi. Which is harusnya pneumonia itu prosesnya kalau jelek membaik itu butuh waktu. Kalau dari membaik menjelek butuh waktu juga. Itu pun dokter melihat bahwa ini mujizat, ini amazing sekali. Jadi benar sekali ya saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan itu adalah hidup ya Pak. Amin. Kalau melihat dengan cerita Kapten Mavela tadi, dari bagaimana Pak bisa gara-gara baca firman, dia imunitasnya bisa bertumbuh, menambah dan bisa disembuhkan oleh Tuhan. Sebab firman itu Yohanes 1 ayat 1, firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Dia adalah firman yang hidup, bukan sekedar logos yang kita ketahui, tapi benar menjadi rema dalam perjalanan kehidupan orang beriman. Amin. Di mana kita aplikasikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya di situ ada kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saya percaya waktu Tuhan mengutus Cap Rico dalam hal itu ada di rumah sakit rujukan, tentu ada maksud tujuan Tuhan. Dengan membaca firman dengan suara lantang, nama Kristus dipermuliakan, disampaikan, mereka meresponi atau tidak itu bukan urusan. Tapi setidaknya firman telah diberitakan. Karena setelah digenapkan Matius 24 ayat 14, firman Tuhan berkata, sebelum kedatangan Yesus, firman harus disampaikan ke seluruh pelosok bumi ini. Termasuk juga bagi pasien-pasien yang lain ada di tempat itu. Tuhan bekerja dengan khairan luar biasa ajaib. Ini saat ini Tuhan sedang bekerja di seluruh dunia saat ini. Siapapun mereka saat ini akan berbalik dan datang melihat pada Tuhan. Berharap dan bersandar dan percaya. Berserah atas pertolongan kasih anugerah Tuhan. Mereka menyerahkan kehidupan mereka. Seperti Cap juga dalam hal itu, saya percaya tidak ada yang secara kebetulan. Tetap masuk dalam program dan rencana Tuhan. Kalau kita berserah dan kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, Tuhan pasti beri jalan keluar. Saya juga banyak disembuhkan mujizat dari sakit penyakit. Tetapi satu hal saat ini, Kapten Rico Mavela ini sebagai teman saya juga, sepilot yang profesional, dia juga
saudara boleh ingat dia yang diluputkan Tuhan dari bencana di Palu waktu itu, Oh, iya, betul. Jadi banyak hal-hal mujizat. Saya meyakinkan pada kalian semua, saudara yang dikasih Tuhan, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Amin. Jangankan sakit penyakit, jangankan kematian, sehelai rambut pun terhitung, Pak, tidak akan jatuh tanpa si izin Tuhan. Jadi Matius 10 ayat 30. ya betul, betapa besarnya Yesus yang kita sembah itu. Jadi Kapten Mavela, terakhir sebagai penutup, bagaimana kedepannya ini sesudah sembuh dari COVID, nama Tuhan dipermuliakan, nextnya apa untuk Kapten Mavela? Setelah sembuh memang gini, ini yang banyak tidak dilakukan oleh masyarakat, mengikuti protokol pemerintahan. Ini sangat-sangat penting. Masker itu kalau dokter bilang garda depan. Karena virus itu masuknya lewat hidung, dia masuknya ke paru-paru. Jadi social distancing, ikutilah seluruh protokol. Kemudian setelah kejadian ini, of course artinya begini, saya melihat tangan Tuhan itu benar-benar luar biasa hidup. Jadi gini, saya memberikan diri saya tidak hanya seperti yang kemarin-kemarin, akan lebih giat lagi saya menyampaikan kebenaran firman kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Amin. Karena mereka harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan nyata. Kalau di Palu, saya dengar suaranya loh. Wah, it's amazing, it's amazing. Kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Allah yang kita sembah. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah kita menyerah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sudah COVID-19 ini berlalu, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk diri kita, Pak. Jadi sebelum kita tutup sesi hari ini, saya juga mau minta closing dari Pak Pendeta dan juga habis itu kita berdoa. Bagaimana Pak, kedepannya ini orang-orang yang sudah mau menyerah, mereka harus berserah kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang berserah pada Tuhan sebagaimana dia mengundang Matius 11 ayat 28. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat datang pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan seperti Kapten Mavela, dia datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkata dia akan berikan kelegaan, dia akan berikan kelepasan, dia akan berikan penghiburan, dia akan berikan kesembuhan, dia akan memberkati, bahkan dia akan memakai kita dengan khairan luar biasa ajaib. Bagi orang-orang yang mau berserah dalam pimpinan, dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Seperti juga Yesaya katakan, Yesaya 6 ayat 8, inilah aku Tuhan, pakailah aku. Karena dia mendengarkan suara Tuhan, kehendak dan keinginan Tuhan. Tuhan sedang mencari saat ini siapa-siapa yang mau berserah dan mau pakai. Tuhan mau pakai, asal kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai dengan khairan luar biasa ajaib. Jadi jangan pernah menyerah, tetap bersama Allah kita cakap mampu melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Dan melalui kehidupan Kapten Mavela tentu rancangan-rencana Tuhan yang Tuhan dambakan, rindukan, itu biar terus konsisten berjalan dan sepanjang perjalanan kehidupan. Karena masalah persoalan tidak pernah berhenti. Selesai mujizat Tuhan terjadi dalam Palu musibah saat itu, hanya berbicara sekian detik, pesawatnya bisa langsung take off, dan ketemu juga COVID-19 yang tidak diundang, tidak pernah terpikirkan. Bisa diluputkan lagi sama Tuhan. Di perjalanan ke depan kita bukan berarti semua sudah selesai. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Tapi tetap kita akan keluar lebih daripada pemenang. Orang-orang berharap, bersandar, dan percaya pada Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, bincang-bincang kita saat ini bersama Pendeta Abraham Konrad Supil dan juga Kapten Rizko Seta Mavela, pasti kedepannya ini kita semuanya saat mengandalkan Tuhan. Saya ingatkan satu ayat, kalau kita firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kalau kita percaya kepada firman-Nya, kita baca, kita renungkan dan kita lakukan, Pak, pasti akan terjadi. Yang Pak Pendeta katakan tadi, logos itu menjadi rema, menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takutlah, berserahlah kepada Tuhan. Ke depan ini sesudah COVID-19 ini berlalu, hidup kita pasti lebih baik dari sebelumnya. Bersama siapapun, bersama keluarga, bersama pekerjaan kita di kantor, atau bersama lingkungan kita, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Pak. Jadi sebagai closing ini dari Kapten Mavela, sebelum kita berdoa, ada yang mau disampaikan lagi? Saya cuman gini, stay strong and reach a finish line and win. Karena apa? Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Tuhanmu dan Tuhanku itu alive. Bangsa ini harus mengenal Tuhan kita yang hidup. So, jangan ragu-ragu menyatakan kepada siapapun, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebusan seluruh dunia. Buat mereka percaya kepada Tuhanmu yang hidup. Jiwa sangat berharga bagi Tuhan. Selamat melayani. Tetap semangat, harus capai garis akhir kita bersama-sama. Betul. Kita tutup dengan doa bersama. Silakan Pak, kita tutup dengan doa. Dan
Saya percaya setiap doa-doa yang Anda dan saya inginkan, dambakan, rindukan, kami tetap bawa dalam doa, dan saat ini kita akan padukan iman, kita akan sehati untuk berdoa untuk setiap pergumulan masalah dari kekasih-kasih Tuhan. Apapun masalah persoalan saya, Tuhan yang menjadi jawaban. Kita satu dalam doa. Kami tidak henti-hentinya bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah, berkat Tuhan yang menyertai acara ini Tuhan. Dan Tuhan juga Tuhan telah menjawab setiap pergumulan kekasih-kasih Tuhan yang mereka layangkan Tuhan melalui komen-komen yang ada Tuhan, melalui kerinduan doa mereka Tuhan. Kami padukan iman, kami sehati Bapa, kami bawa dalam nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama yang Bapa di surga berikan, sehingga segala kuasa di surga, di bumi, alam maut akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang yang bergumul mengharapkan pertolongan, kasih, anugerah, mujizat, kesembuhan digenapkan dalam setiap kerinduan dambaan mereka Bapa. Hamba tidak dapat sebut satu lepas satu, tapi sakit penyakit mereka, urusan rumah tangga mereka, urusan rumah tangga mereka, urusan anak-anak mereka, urusan bisnis mereka, urusan pelayanan mereka, urusan keuangan mereka, urusan apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada perkara mustahil, Lukas 1 ayat 37. Dan kami bawa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang menyembuhkan. Oh Tuhan, kami juga tidak henti-hentinya membawa bangsa dan negara kami Bapa untuk presiden dan wakil presiden dan kabinet yang ada, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, bahkan juga TNI, Polri Tuhan, bahkan juga yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif Bapa. Engkau berkati dengan khairan luar biasa aja, berikan kemampuan Tuhan, berikan hikmat marifat surgawi Bapa, sehingga pemerintah ini akan berjalan dengan baik Tuhan. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita surgawi Tuhan yang melanda Tuhan dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote Bapak, bahkan sampai ke ujung dunia Bapak. Ada kedamaian, ketenangan Bapak. Kami dapat melewati Tuhan COVID-19 pada waktu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, ini Tuhan izinkan semua terjadi untuk kami berbalik dari kelemahan, dari kekurangan, dari kesalahan, dari kejahatan, dari dosa kami Bapak. Dan biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupan umat-Mu Tuhan yang ada di kolong langit ini Tuhan. Berkati, pulihkan kembali Bapak. Biarlah nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai ketemu di next program ya Pak. Dari kita bertiga, Pendeta Korban Abraham Supit, Kapten Resi Kuasa Mafela, dan Kapten Andrew Rembong, kita ucapkan Tuhan Yesus memberkati. God bless.